Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Syawalianti dari kelas 10 MIPA 5 ingin mempresentasikan tentang strategi periode Makkah dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dakwah pada masa awal. Rasulullah saat itu menginjak usianya yang ke-40 tahun dan Nabi sering bertahanus di Gua Hiro. Pada malam 17 Ramadan yang bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu, turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, yang berbunyi, Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berkumpul berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Strategi dakwah periode Makkah terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Tahapan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini terjadi selama 3-4 tahun. Pada masa ini Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyeru orang-orang untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah, bahkan tetangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Dan orang-orang yang telah memasuk Islam lewat dakwah Rasulullah ini ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Rasulullah, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah, dan Ummu Aiman, yaitu pengasuh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq juga membantu Rasul untuk dakwah ajaran Islam, dan tak disangka ternyata beberapa teman dekatnya pun menyatakan diri untuk masuk Islam. Di antaranya adalah Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Zahrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang masuk Islam pada masa ini dinyatakan as-sabiqunal awalun atau pemeluk Islam pertama. Tahapan dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah dilakukan secara terang-terangan. Wahyu tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang berbunyi, Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Pada dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak untuk masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi masih merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang tinggal dan berada di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Shafa.
Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga, ada yang telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abu Thalib masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada penduduk yang berada di luar kota Mekah, dan ada beberapa yang masuk Islam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ia adalah seorang tokoh dari kaum Ghifar. Tufail bin Amr Ad-Dausi, ia adalah seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.